karena kelompok kita sudah lengkap anggotanya, jadi kita langsung mulai aja diskusinya. Jadi menurutku itu keadilan itu sangat kompleks kalau dibahas. Apa yang kita anggap adil belum tentu adil bagi orang lain. Contohnya kita yang tinggal di Jawa kan sumber karbohidratnya adalah nasi. Mungkin yang di daerah timur sana makan dengan ubi. Jadi nggak bisa kita samaratakan, bener nggak Ran? Ya betul sekali. Menurut pendapatku keadilan itu bukan tentang hak yang sama, tapi juga bagaimana kita memperlakukan seseorang dengan penuh empati. Apalagi kan di kampus kita ini berbagai macam latar belakang yang berbeda, ras, suku, dan budaya. Jadi ya kita harus menghargai semua itu. Benar, aku setuju. Kalau kita bicara soal adab, berarti kita juga harus menjaga sikap dan perilaku. Misalnya, jangan sampai ada yang merasa terpinggirkan hanya karena berbeda, entah itu dari segi ekonomi, ras, maupun pilihan politik. Contohnya seperti kamu kan, Ran, kamu kan beda sendiri, jadi kita harus menghargai kamu. Tapi aku rasa itu tergantung perspektif nggak sih? Kadang ada orang yang terlalu sensitif atau kita sebut alay, jadi merasa tidak adil hanya diperlakukan sedikit berbeda. Aku setuju sih sama Akas, karena kan di kampus kita nih keberagamannya besar ya. Terus kita nih biasanya tuh kadang dengan sikapnya kita tuh kita nggak sadar kita tuh bisa nyakitin hati orang lain. Apalagi nih, misal kita tuh setuju semua kita bakal ngadain pentas seni kan. Kan kita nggak tahu ya, misalnya ada teman kita tuh yang nggak bisa ikut kegiatan ini karena keterbatasan biaya. Apa mereka nggak layak dihargain? Kan di sini tuh keadilan tuh bukan hanya soal kesempatan, tapi bagaimana soal kita memberikan empati kita sama orang lain. Kira tunggu. Kenapa sih Farah, aku mau pulang sekarang? Jangan dengerin kata-katanya, tenang aja. Aku bakal selalu dukung kamu, oke? Makasih ya Far, tapi aku udah merasa kecewa dan gak layak lagi di kelompok kalian. Udah, nggak usah dipikirin. Mending kita makan aja di Rindang. Kamu belum makan kan? Let's go! Menurut aku sih kalau kita benar-benar mau mengamalkan sila kedua ini, kita harus lebih terbuka terhadap perbedaan. Apalagi kalau ada teman kita yang nggak selevel keuangannya sama kita. Ya kalau gua sih lebih memilih nggak terlalu ikut campur dalam urusan itu sih. Kan setiap orang punya cara sendiri untuk mengatasi masalahnya. Akas, Mela, kalian tuh sadar nggak sih dengan sikap kita yang cuek yang sarkas itu tuh bisa buat orang lain tuh merasa nggak dihargain. Misal nih, ada teman kita yang kurang mampu, terus kita cuma diam dan nggak berikan dukungan. Itu bisa bikin mereka tuh ngerasa diabaikan tahu. Ya, dan itu nggak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab loh. Kalau kita tahu ada teman yang kesulitan, kita harus memberikan dukungan. Betul, aku harap kalian melakukan itu bukan sama teman yang kurang mampu saja, tetapi bahkan untuk teman yang berbeda pandangan politik atau latar belakang. Kita harus saling menghargai dan tidak menghakimi satu dengan yang lain. Itulah bentuk adab yang kita harus ciptakan di kampus ini. Ya udah guys, aku balik duluan ya. Jangan lupa besok kita rapat di taman untuk membahas progres pensi kita ya. Oke. Oke.
Sorry guys, aku telat. Ya, Thank you banget udah datang buat diskusi hari ini. Langsung to the point aja. Jadi pensi kita besok itu mau ambil dari suku mana aja? Menurutku kita ambil dari adat dan budaya setiap 50 besar di Indonesia aja. Gimana? Setuju banget sama kamu Ran. Soalnya aku juga penasaran banget sama suku kamu yang sangat kuno itu kan ya. Apa sih namanya? Oh iya, koteka sambil bawa panah itu kan ya. Aku mah bebas. Kalau ada apa-apa kabarin aja. Tapi unik juga itu idenya Mela. Akas, Mela, kalian tuh sadar gak sih barusan tindakan kalian itu tuh melanggar sila kedua tahu? Tolonglah jangan diskriminasi. Itu udah besar. Mending kita fokus aja sama apa yang kita lakukan sekarang. Masalahnya itu acara kita tuh nggak main-main. Udah Farah, tenang dulu aja. Mungkin tadi pendapatku salah. Semuanya, tolong lebih bijak dalam berpendapat. Kita tidak boleh membeda-bedakan latar belakang seseorang. Yaudah kita lanjut ke topik lain aja. Jadi kan kita udah sepakat untuk membuat acara yang besar di kampus. Tapi masalahnya adalah biaya. Nah, kita ini kan membutuhkan biaya yang cukup besar. Dan beberapa teman kita dari fakultas lain tuh nggak bisa ikut berpartisipasi. Jadi menurut kalian gimana? Ini masalah yang kita nggak bisa anggap remeh guys. Jika hanya segelintir orang berpartisipasi karena masalah uang, itu kan berarti kita nggak memberi kesempatan yang sama bagi semua orang. Padahal kan kita harus nilai Pancasila yang kita pegang itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang artinya kita harus menghargai sesama dan merangkul yang kurang mampu. Aku paham kok Geran, tapi kan kita harus realistis. Kalau acara mau sukses, dana ya harus cukup. Kalau terlalu banyak ngandelin gratisan, gimana nanggung biaya lainnya? Tapi kita bisa mencari jalan tengahnya, seperti mencari sponsor atau crowdfunding. Akas, tapi masalah ini bukan cuma di dana, tapi bagaimana cara kita tuh menghargai teman-teman kita yang mau terlibat dalam acara ini. Kita tuh nggak bisa cuma mikirin teman-teman kita yang mampu bayar, tapi kita juga harus mikirin teman-teman kita tuh yang nggak mampu bayar. Siapa tahu mereka punya ide yang brilian, ya nggak? Aku setuju sama Farah, tapi kita juga harus realistis kan, nggak semua orang bisa memberi kontribusi yang sama. Dan kita juga harus memastikan acara ini berjalan dengan lancar. Iya, tapi kita juga jangan sampai ada teman-teman kita itu yang ngerasa terpinggirkan. Contoh nih, si Keran. Dia tuh sering ngeluh karena nggak bisa ikut kegiatan gara-gara keterbatasan biaya. Jadi kita sebagai temannya, kita tuh harus lebih peka lagi sama situasi teman kita yang kekurangan biaya. Karena keberagaman itu tuh sangat penting. Dan jangan sampai kita itu hanya mengutamakan teman-teman kita itu yang punya uang lebih. Kita nggak bisa terus-terusan mikirin orang lain yang nggak bisa ikut karena masalah keuangan. Kalau semuanya ingin dibantuin, kapan mereka belajar mandiri? Oke, mari kita pikirkan ini secara terbuka. Jadi kita ini jangan sampai jadi terbagi. Sila kedua Pancasila mengajarkan kita tentang keadilan dan beradab, yang artinya kita harus adil mungkin tanpa mengurangi hak orang lain. Mungkin sekarang kita bisa mencari solusi untuk melibatkan teman-teman dengan keterbatasan finansial tanpa mengabaikan kelancaran acara. Oke guys, cukup sampai di sini aja rapat kita hari ini. Mungkin besok kita akan lanjutkan di kelas. Oke. Kan, kamu kenapa? Kok aku lihat kamu kayak nggak semangat gitu? Aku tahu sih, kegiatan kita tuh butuh dana yang besar. Tapi kamu nggak usah khawatir, oke? Aku tahu kok Far, kamu baik. Cuman kadang aku merasa sulit diterima. Apalagi kita nggak punya akses yang setara. Padahal kan kita di sini punya tujuan dan impian yang sama. Tapi merasa dipinggirkan itu nyakitin banget. Apalagi kita yang nggak punya banyak uang dan berasal dari daerah yang terpinggirkan. Kamu tenang aja, kita bakal cari cara kok, jangan khawatir. Karena semua orang itu punya hak yang sama. Nanti aku coba omongin sama teman-teman yang lain, biar kita cari solusi supaya semuanya itu bisa berpartisipasi dalam acara ini. Karena ini tuh bukan soal uang, tapi bagaimana kita menjaga rasa persaudaraan dan menghargai sesama. Oke? Kalau gitu ayo kita pulang yuk. Yuk.
kita kan sudah diskusi panjang lebar tentang masalah dana dan kesempatan yang setara untuk semua orang. Sekarang kita harus mencari solusi yang tidak hanya adil secara ekonomi, tetapi memberi ruang bagi semua orang untuk ikut berpartisipasi. Kira kita udah ngomong dan berusaha mencari jalan keluar. Mungkin kita bisa bikin beberapa sesi pelatihan atau diskusi gratis dengan biaya yang minimal. Jadi teman-teman kita yang terbatas finansialnya tetap bisa ikutan terlibat. Selain itu, mungkin kita juga bisa membuka kesempatan buat mereka yang lebih membutuhkan bantuan beasiswa atau dukungan lain. Setuju, aku setuju dengan ide itu. Kita bisa membuat crowdfunding atau mencari sponsor agar acara kita bisa berjalan lancar. Tapi kita harus ingat kalau acara ini tuh bukan hanya soal uang, tapi juga soal nilai persaudaraan. Dan setiap orang itu berhak untuk berkontribusi, ya meskipun mereka nggak punya banyak uang, tapi kan yang penting itu semangat kebersamaannya, ya nggak? Makasih banyak ya guys, aku juga nggak nyangka kita bisa berada sampai di titik ini. Aku udah mulai merasa dihargai kok guys. Kita benar-benar bisa mengamalkan Pancasila, terutama sila kedua yang mengajarkan kita bagaimana kita harus adil dan beradab bagi sesama kita. Ini baru awal Kiran. Kita harus selalu ingat kemanusiaan yang adil dan beradab itu bukan hanya teori, tapi kita harus membuktikannya melalui tindakan yang meninggalkan jejak kemanusiaan untuk setiap orang. Oke, kalau gitu, ayo kita sekarang buat histori yang baik mengenai jejak kemanusiaan terhadap diri kita untuk orang lain dengan mengamalkan sila kedua Pancasila. Besok sisa sengsara, belum pulang kau pun di sini, temani diriku. Kita bersandiwara, bicara tak semestinya. Walau kita tahu nyatanya semua tak baik saja. Ada masanya kita mencuri ruang dan waktu, walau pasti berlalu. Kayaknya kalau dibilang rolling action, kesini. Jadi akan sedikit berbeda Action. Ya dan itu enggak. Ulang sorry. Nyanya menyanya junyanya tononya rabi dan nyakunya kuingnya nyakunya hanya janya nyakunya rabi dan nyaganya. Rolling action. Wih gantengnya, oi. Menit coba kau mengambil